Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau jelasin soal dari lembaran kerja didik mutasi genetik LKPD mutasi gen. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Saputra. Saya Fri Saputra. Saya Raffi. Saya Kevin. Ya, langsung aja ke pembahasannya. Oke. Jadi saya di sini bakal ngejelasin nomor 1 bagian A dan bagian 2 yang soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan mutasi transisi dan transversi. Jadi mutasi transisi adalah perubahan pirimidin diganti dengan pirimidin yang baru. Kemudian mutasi transversi yaitu pergantian baru purin menjadi basa pirimidin lain. Nah, jadi soal 1 yang bagian kedua itu gambarkan proses mutasi tersebut. Nah, jadi mutasinya itu seperti pada gambar yang telah kita bikin ya. Nah, jadi itu awalnya mutasinya itu seperti ini. Ya, bisa dilihat baik-baik. Nah, kemudian hasilnya menjadi ini karena apa? Karena sesuai dengan pengertian di sini yaitu pirimidin diganti dengan pirimidin yang baru. Jadi hasilnya yang atas dan bawah itu beda, bisa dilihat aja sendiri. Oke, saya akan ngasih keterangan dari gambar yang dibuat tadi. Oke, keterangannya itu pada saat transisi terjadi perubahan pirimidin sitosin menjadi pirimidin timin dan purin guanin menjadi purin adenin. Saat transversi terjadi pergantian pirimidin sitosin menjadi purin guanin, purin adenin menjadi pirimidin timin. Nah, kuning, yang kuning ini transversi, yang hitam itu transisi. Nah, ini yang tadi dijelasin. Baik, di sini saya mau jelasin kesimpulan dari nomor 1 tersebut yaitu mutasi transversi sama transisi. Nah, kesimpulannya itu jadi kedua mutasi tersebut memiliki sebuah perbedaan yaitu transisi yang berfokus pada merubah pirimidin dan diganti dengan pirimidin yang lain. Sedangkan yang transversi itu berfokus menggantikan di basa purin menjadi basa pirimidin lain. Nah, jadi intinya yang transisi itu merubah pirimidin jadi pirimidin lain. Kalau yang transversi itu merubah atau menggantikan basa purin menjadi pirimidin lain. Nah, itu dia yang nomor 1. Baik, di sini saya mau jelasin nomor 2. Soal nomor 2 itu buatlah hasil transkripsi dari sens DNA di atas. Ini yang ini. Baik. Jadi hasil transkripsi dari DNA itu kita cukup merubah yang T menjadi U. Jadi RNA transkrip kayak gini nih. Nah, jadi U kan. Soalnya dia itu antisense, DNA antisense atau antikodon gitu. Ya udah. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 hasil translasinya DNA yang di atas itu AUG metionin, AAG lisin, UUU fenilanin, GGC glisin. Jadi di sini saya mau jelasin soal nomor 2 yang ketiga yaitu jelasin mutasi apa yang terjadi pada proses tersebut. Nah, jadi dari proses tersebut ini yaitu dia berfokus kepada mutasi missense atau titik. Kenapa bisa itu? Karena perubahan satu basa nitrogen bisa menyebabkan terbentuknya kodon yang mengkode asam amino yang beda. Nah, jadi cuma satu aja nih yang beda nih. Yang tadinya T ini diganti jadi U. Nih kayak gini. Alright. Oke, jadi saya akan menjawab soal 2B. Jika pada kode gen ke-10 sampai ke-12 mengalami perubahan urutan nukleotida yang menghasilkan asam amino yang berbeda, namun tetap mempunyai fungsi tidak jauh berbeda. Pertanyaannya, buatlah kodon hasil mutasi dengan menggunakan tabel yang dibagikan. Nah, jadi saya sudah membuat tabelnya. Nah, ini ada A, AUG, AAG, AGC. Yang U itu ada UUU, UAA. Nah, itu
Ini yang saya sebutkan tadi itu nih berhubungan dengan kodon hasil mutasi. Nah ini. Oke. Jadi AUG itu metionin, AG itu lisin, AGC itu serin, UUU penilalanin, UAA stop. Oke, saya di sini bakal ngejelasin soal nomor 2 bagian B yang soal itu jelaskan proses mutasi tersebut. Nah, jadi prosesnya itu ada ini, proses mutasi. Nah, pertama itu perubahan basa nitrogen. Perubahan basa nitrogen itu terjadi perubahan pada salah satu basa nitrogen pada kodon ke-10 atau ke-12. Nah, proses kedua itu ada pembentukan kodon baru ya. Perubahan basa nitrogen ini menghasilkan kodon baru yang berbeda dari kodon aslinya. Yang ketiga itu ada proses translasi. Selama proses translasi, kodon baru dibaca oleh tRNA dan membawa asam amino yang sesuai. Nah, proses keempat itu ada pembentukan protein. Asam amino yang dibawa oleh tRNA kemudian dirangkai membentuk rantai polipeptida atau protein. Sekian dari kelompok kami. Jika penjelasan tidak sesuai, mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.